Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur terhadap nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Kemudian salawat serta salam terhadap Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Kalkulus 1, Bapak Zulfikar Busrah, MSI, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Elma Gita Sukmara dari Program Studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi turunan, yaitu aturan-aturan yang terdapat dalam turunan atau diferensiasi. Jadi langsung saja simak video berikut. Baik, sebelum saya memaparkan tentang teorema-teorema dalam turunan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu turunan. Turunan merupakan suatu perhitungan terhadap perubahan nilai fungsi karena perubahan nilai variabelnya atau nilai input. Turunan dapat disebut sebagai diferensial, sedangkan proses dalam menentukan turunan suatu fungsi disebut diferensiasi. Menurut buku Faber-Mursell, definisi turunan fungsi f adalah fungsi lain f aksen yang nilainya pada sebarang bilangan c adalah f aksen x sama dengan lim h menuju 0, fx tambah h dikurang fx per h, asalkan limit ini ada dan nilainya bukan tak hingga atau min tak hingga. Di mana definisi inilah yang digunakan sebagai definisi dasar dalam menentukan teorema-teorema lain dalam turunan. Yang pertama itu aturan konstanta. Di sini kita punya fungsi fx sama dengan k dan fx tambah h sama dengan k, di mana k adalah konstanta. Untuk mendapatkan rumusnya, kita menggunakan definisi dasar turunan, yaitu f aksen x sama dengan lim h mendekati 0, fx tambah h dikurang fx per h. Kemudian langkah selanjutnya, nilai fx dan fx tambah h kita substitusikan ke dalam definisi dasar tadi. Di sini k ini adalah nilai dari fx tambah h dan dikurang k ini nilai fx nya, kemudian per h. Kemudian langkah selanjutnya, nilai k ini kita substitusikan h mendekati 0 ke dalam nilai k, sehingga menghasilkan lim h mendekati 0 sama dengan 0 kurang 0 per h, yaitu 0. Yang kedua adalah aturan satuan, di mana fungsi fx-nya sama dengan x, sedangkan fx tambah h sama dengan x tambah h. Kemudian kita substitusikan nilai fx dan fx tambah h ini ke dalam definisi dasar turunan, menghasilkan lim h mendekati 0, x tambah h. X tambah h di sini adalah nilai dari fx tambah h dikurang x yang merupakan nilai dari fx, kemudian per h. Kemudian selanjutnya lim h mendekati 0 sama dengan x tadi dikurang x, sisanya habis sehingga menghasilkan h per h sama dengan 1. Selanjutnya aturan pangkat. Di sini kita punya fx sama dengan x pangkat n dan fx tambah h sama dengan x tambah h pangkat n. Kemudian kita substitusikan ke dalam definisi dasar turunan, menghasilkan lim h mendekati 0, x tambah h pangkat n dikurang x pangkat n per h. Kemudian selanjutnya kita jabarkan sehingga membentuk x pangkat n ditambah nx pangkat n min 1 h plus n dalam kurung n min 1 per 2, x pangkat n min 2 h pangkat 2 ditambah penjabaran seterusnya, kemudian ditambah lagi nx h pangkat n min 1 ditambah h nx
H pangkat N dikurang X pangkat N per H. Di sini penjabarannya bertujuan agar kedua sisi itu simetris. Kemudian selanjutnya nilai-nilai yang habis dibagi dengan H kita selesaikan sehingga menghasilkan 5H mendekati 0 X pangkat N ditambah N X N min pangkat N min 1 plus N dalam kurung N min 1 per 2 X N min pangkat min 2 H plus penjabaran seterusnya ditambah NX H pangkat N min 2 ditambah H pangkat N min 1 ditambah XN sehingga menghasilkan X pangkat N ditambah NX pangkat N min 1 dikurang X pangkat N. Kemudian untuk aturan kelipatan konstanta, kita punya fungsi fx sama dengan k dikali fx, kemudian fx tambah h, k dikali fx tambah h. Kemudian ini kita substitusikan ke dalam definisi dasar sehingga menghasilkan f aksen x sama dengan 5h mendekati 0 k dikali fx tambah h dikurang k kali fx per h. Kemudian K di sini kita pisahkan tersendiri dari persamaan sehingga menghasilkan 5H menuju 0 K Fx tambah H dikurang Fx per H. Kemudian konstantanya di sini kita pindahkan ke depan, kemudian dikalikan dengan 5H mendekati 0 Fx tambah H dikurang Fx per H. Karena Fx tambah H dikurang Fx per H ini merupakan definisi turunan yaitu definisi dasar sehingga menghasilkan konstanta dikali f aksen x. Selanjutnya aturan jumlah, kita punya fungsi fx sama dengan fx tambah gx dan fx tambah h sama dengan fx tambah h ditambah gx tambah h. Kemudian ini kita substitusikan ke dalam definisi dasar turunan sehingga menghasilkan f aksen x sama dengan 5h mendekati 0 fx tambah h ditambah gx tambah h dikurang fx tambah gx per h. Langkah selanjutnya kita kelompokkan yang sejenis, yaitu 5h mendekati 0 fx tambah h dikurang fx plus gx tambah h ditambah gx per h. Kemudian yang sejenis ini kita pisahkan menjadi dua bagian, yaitu 5h mendekati 0 fx tambah h dikurang fx per h ditambah 5h mendekati 0 gx tambah h ditambah gx per h sehingga menghasilkan f aksen x ditambah g aksen x. Jadi inilah rumus aturan jumlah, yaitu f aksen x tambah g aksen x. Selanjutnya aturan selisih. Aturan selisih ini hampir sama dengan aturan penjumlahan sebelumnya, hanya saja di sini tanda plusnya berubah menjadi tanda minus. Jadi kita punya fungsi fx sama dengan fx kurang gx dan fx tambah h sama dengan fx tambah h dikurang gx tambah h. Kemudian kita substitusikan ke dalam definisi dasar turunan sehingga menghasilkan f aksen x sama dengan 5h mendekati 0 fx tambah h dikurang gx tambah h dikurang fx dikurang gx per h. Kemudian kita kelompokkan yang sejenis menjadi 5h mendekati 0 fx tambah h dikurang fx dikurang gx tambah h ditambah gx per h. Kemudian selanjutnya kita pisah menjadi dua fungsi sehingga menghasilkan 5h mendekati 0 fx tambah h dikurang fx per h dikurang 5h mendekati 0 gx tambah h min gx per h sehingga menghasilkan f aksen x dikurang g aksen x. Dapat dilihat bahwa aturan selisih ini hampir sama dengan aturan penjumlahan, hanya saja tandanya berbeda. Selanjutnya aturan perkalian. Di sini kita punya fungsi fx sama dengan fx kali gx dan fx tambah h sama dengan fx tambah h dikali gx tambah h. Kemudian
Kita substitusikan ke dalam definisi dasar turunan menghasilkan f aksen x sama dengan 5h mendekati 0. Fx tambah h dikali gx tambah h dikurang fx kali gx per h. Nih, di sini kita memunculkan ide baru tanpa mengubah nilai sehingga persamaan ini dapat kita selesaikan. Dan kemudian 5h mendekati 0 fx tambah h ditambah gx tambah h dikurang dengan fx gx tambah h dikurang fx tambah h tambah fx tambah h dikali gx kurang fx kali gx. Nah, ini yang di lingkaran merah itu merupakan nilai yang dimunculkan namun tetap sesuai dengan aturan. Tujuannya adalah agar kita dapat menyelesaikan persamaan ini. Selanjutnya kita kumpulkan ke dalam yang sama-sama fungsi fx dan fungsi gx menghasilkan 5h mendekati 0 fx tambah h ditambah gx tambah h dikurang fx tambah h dikali gx, kemudian ditambah 5h mendekati 0 fx tambah h dikali gx dikurang fx kali gx per h menghasilkan fx tambah h 5h mendekati 0 gx tambah h kurang gx per h, kemudian dijumlahkan dengan gx 5h mendekati 0 fx tambah h dikurang fx per h sehingga menghasilkan rumus fx kali gx g aksen x ditambah f aksen x dikali gx. Selanjutnya aturan pembagian. Di sini kita punya fungsi fx sama dengan fx per gx dan fx tambah h sama dengan fx tambah h per gx tambah h. Kemudian kita substitusikan ke dalam definisi dasar turunan, yaitu f aksen x sama dengan 5h mendekati 0 fx tambah h per gx tambah h dikurang fx per gx per h. Selanjutnya kita kali silang sehingga menghasilkan fx tambah h kali gx dikurang gx tambah h dikali fx per gx tambah h kali gx per h. Nah, di sini fx tambah h dikali gx kurang gx tambah h kali fx per gx tambah h dikali gx per h sama dengan fx kali gx kurang gx tambah h kali fx per h dikali per gx tambah h dikali gx. Di sini kita rubah menjadi perkalian agar lebih mudah diselesaikan. Nah, selanjutnya agar kita dapat menemukan rumus dari pembagian ini, kita menambahkan ide baru tanpa melanggar aturan. Inilah yang dimunculkan pada lingkaran merah, di mana fx tambah h dikali gx kurang fx kali gx dikurang gx tambah h dikali fx ditambah fx kali gx dikali per gx tambah h kali gx. Nah, kemudian langkah selanjutnya persamaan ini kita pecah menjadi dua bagian dan mengelompokkan yang sejenis sehingga menghasilkan 5h mendekati 0 fx tambah h dikali gx dikurang fx kali gx per h dikurang gx tambah h dikali fx dikurang fx kali gx per h dikali per gx tambah h dikali gx. Nah, kemudian gx dan fx nya ini kita keluarkan dari persamaan sehingga menghasilkan gx 5h mendekati 0 fx tambah dikurang fx per h min fx 5h mendekati 0 gx tambah h dikurang gx per h dikali 5h mendekati 0 per gx tambah h kali gx. Kemudian kita sederhanakan sehingga menghasilkan gx dikali 5h mendekati 0 di sini sama dengan f aksen x dikurang fx, kemudian limit pada bagian kedua ini sama dengan turunan dari g aksen x kemudian dikalikan dengan 5h mendekati 0 per 1 per gx tambah h dikali gx, sehingga
menghasilkan Gx kali F aksen X dikurang Fx dikali G aksen X per Gx kuadrat. Jadi itulah aturan pembagian rumusnya. Selanjutnya aturan rantai. Aturan rantai ini tuh artinya terdapat fungsi di dalam suatu fungsi. Nah, di sini kita punya fungsi fx sama dengan fgx dan fx tambah h sama dengan fgx tambah h. Kemudian disubstitusikan ke dalam definisi dasar sehingga menghasilkan 5h mendekati 0 sama dengan fgx tambah h dikurang fgx per h. Nah, kemudian selanjutnya kita memunculkan ide-ide baru untuk dapat menyelesaikan persamaan dan menemukan rumusnya. Sehingga di sini f gx dikali 5h mendekati 0h per gx tambah h dikurang gx sama dengan 5h mendekati 0 f gx tambah h dikurang f gx per h dikali 5h mendekati 0h per gx tambah h dikurang gx. Langkah selanjutnya kita sederhanakan pada 5h mendekati 0h per gx tambah h min gx menjadi 1/g aksen x. Kemudian selanjutnya untuk persamaan yang ada di ruas kanan ini kita jadikan 1 sehingga menghasilkan fgx kali 1/g aksen x sama dengan 5h mendekati 0 fgx tambah h dikurang fgx per gx tambah h dikurang gx. Nah, selanjutnya persamaan yang ada di ruas kanan ini kita sederhanakan lagi sehingga menghasilkan fgx kali 1/g aksen x sama dengan f aksen gx. Kemudian selanjutnya g aksen x ini kita pindahkan ke ruas kanan sehingga menjadi fgx sama dengan f aksen gx dikali g aksen x. Jadi itulah rumus dari aturan rantai. Selanjutnya masuk pada aturan trigonometri sin. Di sini kita punya dua fungsi, yaitu yang pertama 5h mendekati 0 sin h per h sama dengan 1, yang kedua 5h mendekati 0 1 kurang cos h per h sama dengan 0. Nah, diferensiasi sin x sama dengan 5h mendekati 0 sin x tambah h dikurang sin x per h. Kemudian kita masukkan aturan jumlah dua sudut sehingga menjadi sin x cos h tambah cos x sin h dikurang sin x per h. Nah, di sini berdasarkan rumus yang sudah didapatkan, kita substitusikan nilai-nilai fungsi di atas ke dalam persamaan sehingga menjadi 5h menuju 0 min sin x 1 kurang cos h per h ditambah cos x sin h per h. Kemudian selanjutnya kita pisahkan sehingga menjadi min sin x 5h mendekati 0 1 min cos h per h ditambah cos x 5h mendekati 0 sin h per h. Kemudian menghasilkan min sin x dikali 0 ditambah cos x kali 1 sama dengan cos x. Kemudian selanjutnya aturan trigonometri cos. Di sini kita punya diferensiasi cos x sama dengan 5h mendekati 0 cos x tambah h dikurang cos x per h. Nah, berdasarkan rumus jumlah dua sudut dapat dijabarkan rumus sebagai berikut. 5h mendekati 0 cos x cos h min sin x sin h kurang cos x per h. Kemudian selanjutnya kita uraikan menjadi 5h mendekati 0 min cos x seper cos h per h plus sin x sin h per h. Nah, kemudian kita
cari penyelesaiannya sehingga menghasilkan min cos X, karena 1 per cos H per H itu sama dengan 0, kemudian dikurangi dengan sin X, kemudian sin H per H itu sama dengan 1 sehingga menghasilkan min sin X. Jadi turunan dari cos X itu sama dengan min sin X. Jadi itulah tadi pemaparan materi dari saya mengenai aturan turunan. Saya menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dalam pemaparan materi ini, jadi saya mohon bimbingannya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.